Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, dimanapun Anda berada, beberapa waktu lalu kami berbincang dengan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Gita Aryadi, sebelum pelantikan di Jakarta tanggal 19 September. Waktu itu perbincangan kami terkait dengan masa kecil, bagaimana menjahit masa kecil sehingga kita bisa melihat mik kita seperti yang hari ini kita saksikan. Hari ini kita coba berbincang kembali dengan beliau. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Banyak yang bertanya mungkin ya, eh, apakah setelah jadi PJ gubernur itu tidurnya tambah nyenyak atau tambah kurang nyenyak ini? Ya, bagaimana seninya? Memang di satu sisi kan nyaris tanda kutip menjadi three in one-nya. Iya, iya. Ya gubernur, kemudian sekarang tidak ada wakil gubernur, kemudian ya melekat juga masih sekda yang kita ada kemarin kan PJ sekda. Jadi teorinya ya three in one itu, tetapi Hmm. kan kita punya seni pendelegasian tugas dan lain sebagainya. Selama ini kami berkarir tentu bersama teman-teman sebentar lagi kita secara utuh pendelegasian tugas day by day dan lain sebagainya. Insya Allah kami berkomitmen bekerja yang efisien dan efektif. Yang paling terasa perbedaannya, Mi, gitu. Pas jadi sekda sekarang sudah menjadi penjabat gubernur, apa yang paling terasa perbedaannya gitu? Ya jelas beban tanggung jawab menjadi semakin berat nyata ada di kami. Iya, Kalau iya. kemarin kan kita masih ada penanggung jawab politik dan lain sebagainya, masih ada gubernur, wakil gubernur definitif. Kalau sekarang itu yang saya katakan three in one tadi berada di pundak kami dan dalam kondisi tersebut tentu kami dalam hal ini keberadaan Forkopimda menjadi sangat penting, tempat kami bertanya, tempat Mm. kami mempertimbangkan berbagai hal, fungsi staf, teman-teman pejabat-pejabat senior dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengambil langkah bersama agar orkestrasi yang coba dibangun bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang tidak kalah menarik sebenarnya dari MIG itu adalah bahwa ada program-program yang kita kenal, kita sudah mendengar namanya Jumat Salam atau NTB Belondong ya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa? Baik, Jumat Salam Ah, ah. itu akronim dari Jumpai Masyarakat. Salam, selesaikan aneka persoalan masyarakat. Hmm. Jadi bersama teman-teman OPD dan bahkan akan mengajak mitra-mitra OPD dari kementerian, lembaga, BUMN yang ada di Provinsi Nusa Tenggara. Mari kita sambangi desa. Hmm. Kalau besok teman-teman ingin mencari saya pada hari Jumat misalnya, maka kutunggu di desa. Nah itu, jadi kita berdiskusi apapun, menyapa masyarakat desa, setidaknya adalah ajang untuk melakukan analisa dan evaluasi. Selama ini pembangunan kita sudah progresif, apa keberhasilan-keberhasilan yang sudah mampu kita raih, dan di mana kekurangan-kekurangannya, sehingga untuk kita ketahui secara persis. Ada program One Village, One Product, ada program Desa Bersinar, bersih dari Hmm. narkoba, ada uh, berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi, muaranya berada di desa. Desa. Oleh karenanya kita patut untuk mengenali lebih intens, dan pada saat turun ke desa ini yang kami tawarkan, teman-teman kepala OPD harus membawa serta rekan-rekan wartawan. Hmm. Nah, ini terkandung maksud rekan-rekan wartawan mampu memotret apa kesuksesan-kesuksesan yang sudah diraih, mana sisi-sisi negatif yang masih perlu dilakukan pemberdayaan dan lain sebagainya. Dari kekuatan ketajaman pena wartawan ini, kita akan mendapatkan berita-berita baik dari desa.
Dan di sisi lain nanti tentu wartawan ada manfaat positifnya, akan kami evaluasi mitra-mitra yang produktif, kritis, dan lain sebagainya. Di sisi lain sesungguhnya dengan mengajak serta rekan-rekan wartawan turun ke desa, kami ingin menyerap berita-berita baik sebanyak-banyaknya dari desa. Berita-berita baik dari desa inilah yang akan mengimbangi berita-berita hoax, post-truth, terlebih di era-era menjelang tahun kontestasi politik. Kami tidak berharap dan kita tidak bisa melarang orang untuk jangan membuat hoax. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memproduksi berita-berita positif yang membatasi ruang gerak, space bagi tempat untuk berita-berita hoax dan post-truth tadi. Nah, kalau rekan-rekan media sebanyak-banyaknya ruang publik itu diisi oleh berita-berita yang baik dari desa, maka kita akan mendapatkan kesejukan, keteduhan, keamanan, kedamaian menyongsong tahun politik tersebut. Dari kalkulasi, kan jumlah desa kita sangat banyak. Itu apakah sampai akhir pengabdian sebagai penjabat gubernur nanti akan habis desa-desa ini dikunjungi di program Jumat Salam atau seperti apa? Kami coba petakan secara matematis 1166 desa kelurahan. Kami memiliki 47 OPD. Kalau itu dibagi rata mungkin akan ada kunjungan sekitar 26, 27 atau katakanlah 30 kali kunjungan turun ke desa. Maka sekali turun ke desa, kalau ada kabupaten kota yang jumlah desanya terselesaikan dengan atau sama dengan jumlah OPD, maka kita kunjungan sekali minimal. Tapi bagi kabupaten misalnya Lombok Timur 254 desa kelurahan dibagi 47, maka OPD kami akan terbagi menjadi 6 atau 7 kloter nanti. 7 kali kita akan turun ke Lombok Timur karena desanya paling besar. Hal-hal teknis seperti itu sedang dilakukan penyusunan oleh teman-teman tim di Bapeda, DPMPD, para asisten dan pejabat gubernur, sehingga konsep kemudian hal-hal teknis sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian salah satu saya coba highlight dari pidatonya Gite beberapa hari setelah pelantikan di Lombok Raya, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu eselon 2 jangan sering-sering keluar daerah gitu kalau yang kurang penting gitu. Seperti apa sebenarnya ajakan itu gitu supaya seperti tadi berimbang ke desa yaitu hari Jumat. Kalau misalnya di Palu Lombok hari Jumat dekat tuntas bisa pulang, atau bila berkeinginan untuk extend nginep di desa-desa wisata. Eman misalnya kita mengunjungi desa Sembalun misalnya dan seputarannya itu. Kalau ada teman-teman mau nginep extend, ya monggo. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita menyambangi saudara kampung halaman kita, termasuk teman-teman dari Pulau Sumbawa. Jumat, Sabtu, Minggu kan bisa extend mereka, sehingga pejabat itu Jumat, Sabtu, Minggu dipastikan ada di dalam daerah dan bahkan ada di desa-desa. Hari Jumat turun seperti itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin kita tetap pejabat itu ada di daerah, yaitu kita rapim, lakukan ANEF, analisa evaluasi terhadap kerja turun ke desa dan mengantisipasi, mempersiapkan turun ke desa selanjutnya. Hari Selasa, Rebu, Kemis, OPD boleh keluar daerah. Itu pun selektif. Selektifnya apa? Kami berharap 2024 kita menjadi MICE destination lagi. Kita menjadi tempat pelaksanaan berbagai rapat-rapat kerja nasional. Kami membayangkan 47 OPD atau 48 katakan. Dibagi 12 bulan, maka sama dengan 4. Berarti dalam 1 bulan itu ada 4 event MICE nasional yang tergelar. Artinya dalam 1 bulan itu tiap minggu ada event-event nasional tergelar. Bila ini sukses,
maka multiplier ekonomi dampaknya sangat luar biasa. Transportasi udara hidup, kemudian di darat taksi dan lain sebagainya, rencar akan bergerak, hotel, restoran, akomodasi, tempat cindera mata yang menghadirkan UMKM kita juga akan hidup. Ini pergerakan ekonomi yang terjadi. Sehingga Kepala Dinas Eselon 2 mungkin pertama ke Jakarta silahkan, tapi pulangnya harus melaporkan rapat kerja nasional macam apa yang dia bisa bawa ke NTB. Itu oleh-olehnya. Itu oleh-olehnya, itu laporannya kepada kami. Kunjungan yang kedua, yang ketiga pun demikian. Sampai dengan kunjungan keluar daerah 3 kali tidak membawa hasil yang positif, maka gagal dan diam di tempat. Gitu adanya. Setiap undangan mungkin eselon 3 atau staf-staf yang berangkat gitu ya. Iya, jadi nanti tidak bisa kepala dinas dalam rangka menghadiri sosialisasi kebijakan ini. Kalau sekedar menghadiri sosialisasi itu kan bisa buka di googling, materinya sudah ada, tidak perlu secara ini, ikut aja secara online, tidak perlu offline harus hadir, efisiensi anggaran. Nah, seperti itu. Tapi kalau ke Jakarta memang sesuatu yang penting, menjadi narasumber misalnya. Berarti ini kan kompetensi kita diakui. Narasumber kisah-kisah baik yang terjadi NTB, monggo. Dipanggil khusus menteri dan oke. Atau ya seperti tadi, pulangnya harapannya oleh-oleh yang kami butuhkan, event apa secara nasional, pertemuan, rapat kerja nasional terselenggara di NTB. Karena event itu yang menggerakkan perekonomian sebenarnya. Multiplier efek dari itu. Dan bila itu terjadi, maka event-event nasional itu terjadi di Pulau Lombok, dan event-event yang berskala provinsi saya akan dorong ke Pulau Sumbawa. Jadi ini sama-sama terjadi geliat ekonomi. Bayangkan bila pejabat provinsi rame-rame ke Bima, maka berapa banyak bandeng Bima yang dibawa ke Mataram menjadi oleh-oleh dan lainnya seperti itu. Betapa banyak potensi-potensi di desa bisa, sehingga perguliran uang terjadi juga di desa. Saya kembali ke kegiatan kita yang hari ini, soal MotoGP. Pemerintah pusat mengatakan tahun 2022 dampak secara nasional luar biasa besar, 4,5 triliun rupiah, bahkan sangat besar itu. Nah, gambaran kita atau prediksi begitu sekarang di 2023 MotoGP, apakah sama impact secara nasional atau lokal kita di daerah? Kita berharap dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, terutama bila arus penonton itu dari porsinya lebih banyak dari luar daerah. Porsi penonton dari luar daerah akan tercipta bila kita image-nya sudah positif. Akomodasi tersedia, kemudian transportasi tersedia dengan baik dan lain sebagainya. Dan itulah yang terus sekarang kita lakukan penyempurnaan. Mudah-mudahan ketika periode pertama 2022 kita adakan, kita dihiasi oleh ekses yang tidak baik, harga hotel yang melambung tinggi, dari ketentuan kita toleransi 3 kali dari harga normal, ada yang sampai 5-6 kali dari harga tersebut dijual dan lain sebagainya. Dampak-dampak kemudian terjadi tingkat kemahalan, image-nya menjadi tidak baik dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan seiring dengan kita mendapatkan banyak pembelajaran, maka hal-hal spekulatif seperti itu dapat kita kendalikan, berkurang dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram juga bersama PHRI kan membuat satgas-satgas yang memonitor bagaimana ketersediaan kamar, ada spekulasi-spekulasi macam apa, modus operandi macam apa yang terus terjadi, dan kita siap apa langkah-langkah antisipasinya. Siap. Mungkin ini yang terakhir, sedang in juga problem kita di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, sebenarnya secara nasional. Soal harga beras kita semakin tinggi gitu. Mungkin apa langkah-langkah kita di Nusa Tenggara Barat ini? Tugas PJ adalah seperti tadi, memastikan adanya stabilitas ekonomi. Di samping stabilitas politik menjelang momentum politik, stabilitas sosial dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Stabilitas keamanan dan ketertiban, aparat penegak hukum sudah bekerja di dalamnya. Stabilitas politik, kita semua, KPU, Bawaslu bergerak. Kemarin kami sudah menandatangani NPHD supaya momentum politik dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Momentum sosial, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya mengawal agar masyarakat tidak terjebak dalam friksi, konflik, sara, dan lain sebagainya. Stabilitas ekonomi termasuk pemerintah memiliki peran di sana. Melalui organ TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, kami terus bekerja memonitor perkembangan di lapangan, ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat, serta keterjangkauan harga. Berkait ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, kami bersama TPID, Bulog, dan lain sebagainya sudah inspeksi, dan kebutuhan pangan beras masyarakat tersedia sampai dengan 5 bulan ke depan. Bahkan sekarang sudah ada di beberapa lokasi sudah memulai petani bercocok tanam yang kita perkirakan nanti sekitar Januari sudah panen. Kalau itu terjadi maka stok beras pangan kita juga akan semakin meningkat. Berkait dengan harga, ini terus kita lakukan penetrasi, operasi-operasi pasar terus kita lakukan dan memonitor kenaikan ini, permainan apa yang sedang terjadi, apakah ada spekulan-spekulan, penimbunan, dan lain sebagainya. Tapi kami tugasnya adalah ketika itu terjadi, terus melakukan penetrasi pasar, operasi pasar, pasar murah, dan lain sebagainya di berbagai tempat-tempat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan TPID lainnya. Jadi sehingga akhir tahun inflasi diupayakan terus terjaga. Ya, tugas tim pengendali inflasi, walaupun kemarin alhamdulillah 2,28 secara nasional, kita berada 0,01 di atas rata-rata nasional, tapi pada kondisi papan tengah, dan ini terus kita akan lakukan penetrasi. Dan dari gerakan ini, Jumat Salam tadi ada juga kaitannya dengan kegiatan Jumat Belondong. Jumat Belondong itu sederhana saja, kita turun ke desa, suasana yang familiar, belondong, bekereng, bersarung. Karena akan sholat Jumat juga nanti di desa. Gitu. Tetapi yang menjadi menarik, harapan kami bahwa londong, kereng, sarung yang kita gunakan itu bukan pabrikan yang dihasilkan dari luar daerah. Tetapi pastikan londong, kereng, sarung yang kita gunakan adalah produksi dari pengrajin di sentra-sentra industri kita. Gunakanlah sarung goli, gunakanlah sarung poleng KLU, sarung buatan Sukerare, Pringgesele, dan tempat-tempat yang lainnya. Biro Kesra menjelang hari raya Idul Fitri menghabiskan kurang lebih 5 miliar untuk membeli sarung. Untuk dibagikan kepada tokoh masyarakat. Nah, tahun depan ini kami memastikan membeli sarung-sarung itu produksi lokal. Nah, yang kami beli dengan uang 5 miliar itu adalah sarung goli, sarung Sukerare, sarung Pringgesele, dan lain sebagainya. Dengan demikian pada saatnya nanti pengrajin-pengrajin kita akan desain kualitasnya akan terus terjadi peningkatan. Itulah implementasi dari bela beli produk lokal itu sebenarnya. Bela beli produk lokal itu. Jadi pasarnya jelas. Termasuk cindramata dari gubernur untuk tamu-tamu itu adalah produk-produk lokal. Kita tidak akan membeli dari pasar Senen di Jakarta yang bisa saja kualitasnya bagus, tetapi tidak perlu kepada kebijakan bela beli produk lokal tersebut. Baik, Mi. Terima kasih banyak sudah bersedia berkenan untuk berbincang dengan kami di redaksi Suara NTB. Semoga tentunya semua program bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya Zainuddin Safari, wartawan Suara NTB, mengucapkan terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.